Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bunda Yuli, anak-anakku kelas 10. Pada kesempatan ini, Bunda ingin menjelaskan kepada kalian tentang sebuah kelas peminatan atau kelas penjurusan. Berbicara tentang penjurusan, tentunya bermacam-macam perasaan yang kalian rasakan ya. Mungkin deg-degan, mungkin khawatir, mungkin was-was atau apalah ketika nanti masuk pada peminatan yang tidak sesuai harapan. Bunda memahami itu semua, tetapi sebelum kalian tahu tentang kelas peminatan kalian, Bunda ingin membuka wawasan kalian terlebih dahulu. Permasalahan yang banyak muncul ketika penentuan penjurusan kelas atau peminatan kelas adalah ketidaksesuaian kenyataan dengan harapan. Mungkin berharap IPA, kenyataannya IPS. Berharap IPA, ternyata kuota kelas IPA sudah terpenuhi sehingga tidak masuk ke kelas IPA. Nah, image yang berkembang sekarang bahwa jurusan IPA adalah untuk siswa yang lebih cerdas dari IPS. Tidak anakku, itu salah. IPA bukan berarti lebih cerdas dari IPS. Tidak. Seperti yang kita tahu bahwa kecerdasan manusia atau intelijensi manusia itu ada 9, diantaranya kecerdasan linguistik, logika matematik, natural, spasial, musikal, eksistensi atau yang sering disebut spiritual, ada natural, ada interpersonal dan intrapersonal. 9 kecerdasan itu semuanya ada pada diri manusia. Semua manusia mempunyai 9 kecerdasan itu. Hanya saja ada salah 1, salah 2, salah 3 yang mendominasi. Nah, untuk anak-anak yang masuk pada jurusan IPA, mungkin kelebihannya ada pada kemampuan numeriknya, kemampuan logika matematiknya. Tetapi untuk yang kecerdasan lain, belum tentu sama tingginya. Begitu juga dengan anak yang IPS, barangkali mungkin numeriknya kalah. Logika matematikanya tidak setinggi anak-anak IPA, tetapi untuk kecerdasan yang lain mereka bisa lebih unggul. Kita tahu pada masyarakat ini berbagai macam profesi saling menyeimbangkan di situ. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kalau dalam sebuah masyarakat didominasi oleh orang IPA semua? Tentu suasana hening, bisa saja kurang harmonis, bisa saja kurang humoris dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam sebuah masyarakat didominasi orang IPS saja, tentu juga kurang berimbang. Nah, sekali lagi anak-anakku bahwa antara IPA dan IPS semuanya sudah berdasarkan kecerdasan masing-masing. Itu dari sisi kecerdasan ya. Sekarang coba kita masuk ke permasalahan kita tentang pembagian kelas peminatan. Di IC sendiri, kelas yang tersedia adalah kelas IPA dan kelas IPS, yang tentu saja dibagi sedemikian rupa berapa kelas IPA dan berapa kelas IPS. Bagi yang tidak bisa masuk kelas IPA, maka masuk kelas IPS. Atau mungkin bisa jadi memang kemampuannya di IPA, tetapi memang ingin mendalami dunia IPS. Itu banyak juga teman-teman kalian yang seperti itu. Nah, pesan Bunda, bagi kalian yang memang kemampuan IPA-nya, kemampuan numeriknya ada di bawah, tolong jangan memaksakan diri untuk masuk IPA. Kenapa? Karena permasalahan akan banyak timbul selanjutnya. Contoh, ketika numeriknya minimal, tapi memaksakan diri masuk IPA, nanti di kelas akan merasa tertinggal, akan sulit berkembang, akan sulit bersaing. Ketika itu sudah terjadi, maka akan stres. Kalau sudah stres, merasa paling bodoh di kelas itu dan akhirnya down. Ini adalah efek buruk yang akan diterima jika
ingin memaksakan diri masuk IPA hanya karena gengsi, hanya karena ingin dianggap cerdas. Itu ketika dialami pada saat ini. Kelanjutan ke depan bagaimana? Kebanyakan anak-anak yang memaksakan diri masuk IPA sedangkan kemampuannya terbatas di bidang itu, efek kedepannya akan sulit masuk perguruan tinggi juga. Kenapa bisa begitu? Ya karena kalah bersaing itu tadi. Jadi nilai atau kemampuan yang akan dia dapat di IPA akan tengah-tengah.